Kita tahu ada orang-orang Indonesia yang senang mengabdi dan berbakti kepada bangsa lain. Itu yang dulu kita sebut londo ireng. Ya. Yang ikut Belanda perang lawan kita. Londo-londo ireng ini sampai sekarang masih ada. Hanya dia sekarang pakai baju lain kan. Wartawan, jurnalis, apa itu? Pengamat, LSM. Oke, seperti lagi di Nyerocos Politisi Medsos. Ini masih masalah soal londo ireng ya guys ya. Apa namanya? Akhirnya terungkap gitu ya. Terungkap fakta sejarahnya bahwa Bapak Prabowo kita ini salah satu keturunan dari londo ireng. Ini kocak ya guys ya. Kenapa sih dia setiap dia berpidato pasti ujung-ujungnya kena dia sendiri gitu ya. Ini dia menyebutkan orang-orang pengkritik dia anti asing, kalau sekarang lagi apa namanya londo ireng gitu ya. Mana tunjukkan gitu Pak, tunjukkan gitu mana sih gitu orang-orang yang memang mendukung asing gitu. Mana kesalahannya, mana faktanya, mana gitu. Jangan menyek-menyek lu. Anda ini seorang presiden, jadi pidatonya itu yang benar-benar fakta yang sebenarnya terjadi gitu loh. Jangan cuma narasi doang. Itu kan membuat orang gaduh. Akhirnya apa? Akhirnya orang nyari-nyari mengungkapkan fakta sejarah ya. Jadi jangankan apa namanya? Jangan salahkan netizen kalau netizen mengatakan bahwa keturunan londo ireng kok teriak londo ireng kan, jadinya sangat memalukan kan. Ini nggak usah lama guys, langsung aja kita lanjut ke komentar Politisi Medsos. Membantu Belanda melawan kita. Ups. Seperti apa yang dilakukan oleh kakek buyutmu ya Pak Benjamin Thomas Ziegler, kakek buyut dari pihak ibumu yang pernah membantu Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro. Itu artinya Anda adalah presiden pertama yang menjadi keturunan dari londo ireng. Saya sadar ya, statement saya ini adalah statement yang tidak etis dikatakan kepada presiden, meskipun faktanya benar bahwa Prabowo keturunan dari perwira yang pernah membantu Belanda untuk menangkap Pangeran Diponegoro, Benjamin Thomas Ziegler. Ya meskipun ini nggak etis, tapi lebih nggak etis lagi ketika orang nomor satu di Indonesia, pemimpin negara seperti Prabowo, itu mengucapkan statement yang sifatnya kontroversial juga, menyebut LSM dan jurnalis sebagai londo ireng hanya karena LSM sering mengkritik kebijakan pemerintah atau jurnalis sering memberitakan berita-berita buruk yang notabene dilakukan sendiri oleh pemerintah, mereka disebut londo ireng. Ini kan aneh gitu loh. Kita berada di negara demokrasi. Ketika kita berdemokrasi, orang yang berdemokrasi yang melakukan kewajiban masing-masing malah disebut londo ireng. Nah, dari sini saya bertanya-tanya, kalau sekelas LSM dan jurnalis yang sedang melakukan kewajiban masing-masing disebut londo ireng, terus presiden yang kemarin tanda tangan perjanjian dagang dengan Amerika yang isinya notabene merugikan Indonesia, seperti Indonesia diwajibkan mengimpor hasil pertanian dari Amerika, mengimpor BBM dari Amerika, mengimpor Boeing dari Amerika, memberikan izin kepada Amerika untuk mengakses data pribadi rakyat Indonesia, itu disebut apa? Yang kemarin tanda tangan BOP itu disebut apa? Jawa Barat. Prabowo memiliki kakek bernama Philip Frederick Lawrence Ziegler, atau lebih dikenal dengan nama Philip Ziegler. Ziegler menjadi orang Manado pertama bahkan di Indonesia yang menjabat posisi tinggi, yaitu sekretaris kepresidenan di zaman penjajahan Belanda. Kala itu, kebanyakan orang Indonesia waktu itu hanya ditempatkan sebagai clerk, semacam staf di kantor kepresidenan. Pada usia 16 tahun, Ziegler sudah bekerja di kantor kepresidenan di Manado, dekat Benteng New Amsterdam. Ini prestasi karena sudah langsung bekerja di usianya yang masih relatif muda. Meski demikian, hal tersebut lumrah, karena Philip Ziegler bukanlah orang Minahasa asli. Ibu Philip Ziegler atau nenek buyut Prabowo Subianto adalah perempuan berdarah Eropa yang bernama Teresia Petronella Adriana Aling. Aling merupakan anak dari Frederick Jacobus Aling dan Albertina Frederick. Orang tua Aling ini diduga imigran keturunan Yahudi. Philip Ziegler meniti karir sebagai clerk kelas 1 di kantor Afdeling di Poso dan sebagai inland postholder di Bojo dan Una-Una. Pada Juni 1999, Philip Ziegler diangkat menjadi juru tulis di kantor asisten presiden Hidden Celebes, Sulawesi Tengah, di Donggala. Di sini juga ia merangkap sebagai Kolposkomis dan administrator dan Landschaftskassen. Philip Ziegler kemudian ditarik ke Manado pada April 1999 dengan jabatan acting clerk di kantor kepresidenan Manado. Pada tanggal 14 April 1993, ia ditunjuk selaku pelaksana sekretaris kepresidenan Manado. Jabatan prestisius tersebut dipegangnya hingga 1994.
Philip Sigar pernah menjadi calon anggota Volksraad, sekarang namanya anggota DPRD tahun 1991 dan juga di tahun 1994. Ketika masih bertugas di Manado pula, tanggal 1 Juli 1919 hingga tahun 1992, ia jadi anggota Dewan Pengadilan. Kiprahnya itu membuat Belanda memberi penghargaan Ridder Orde Oranje Nassau kepada Sigar pada 31 Agustus 1925. Penghargaan ini hanya diberikan kepada warga Belanda yang dianggap berprestasi dan berkontribusi tinggi terhadap kepentingan orang Belanda. Kala itu Kepala Residen Manado adalah Jan Tiedemann. Fakta tersebut menunjukkan bahwa Sigar sudah terdaftar di Akta Penduduk Belanda. Catatan sipil Sigar di Belanda juga terekam dalam kartu keluarga dan catatan sipil di otoritas Belanda. Sigar juga tercatat pernah menggunakan jasa notaris di Belanda dalam jual beli tanah. Dan setiap perjalanan karirnya selalu tercatat di Almanak Belanda. Bulan Agustus 1929, ia mendapat cuti ke negeri Belanda. Meskipun informasi lain menyebutkan, Philip Sigar ke Belanda untuk mendapatkan pelatihan intelijen. Ketika kembali, bulan Juni 1930 di bawah Gubernur J.B. Hartelus, ia dipromosi menjadi Administrateur ter Provinciale Sekretari van West Java. Atas permintaan sendiri, di masa Gubernur L. A. Schnitzler, terhitung pertanggal 21 Agustus 1933, Philip Sigar diberhentikan dengan hormat dengan pensiun. Pada tahun yang sama, Philip Sigar mengajak istri dan semua anak-anaknya bertolak ke Belanda. Kalau kamu suka kritik pemerintah, selamat. Presiden kasih kamu sebutan Londo Ireng. Tapi apaan sih Londo Ireng itu? Londo Ireng itu adalah bahasa Jawa yang arti harfiahnya adalah Belanda hitam. Di zaman kolonial dulu, istilah ini punya dua makna. Pertama untuk nyebut tentara Afrika yang direkrut oleh Belanda buat jadi pasukan Kenil. Kedua, yang ini sering banget dipakai, buat nyindir pribumi yang dianggap pengkhianat, jadi antek yang kerjasama dengan penjajah demi keuntungannya sendiri. Nah sekarang istilah ini muncul lagi. Presiden Prabowo Subianto menyebut wartawan, pengamat, dan LSM sebagai Londo Ireng zaman now. Tapi tunggu dulu, beliau bisa nggak membuktikan tuduhan ini? Wartawan mana? Pengamat siapa? Dan LSM mana? Ayo, berani sebut nama nggak? Menurut aku sih enggak ya, karena ini bukan pertama kali. Kalian inget nggak sama demo mahasiswa yang dituduh dibayar? Gak ada satupun tuh beliau nyebut nama siapa yang bayar. Menurut aku sih ya, ini tuduhan yang nggak berdasar. Udah gitu, nyebut profesi wartawan sebagai Londo Ireng. Itu kayak ngerendahin mereka. Tapi nih ya, sebenarnya yang pantas disebut sebagai Londo Ireng adalah tokoh pribumi yang bekerja sama dengan kolonial Belanda menangkap Pangeran Diponegoro bernama Benjamin Thomas Sigar. Coba cari siapa dia. Akhirnya saya sadar kenapa setiap dia mau pidato dia selalu mencari keberadaan apakah ada wartawan. Nah ternyata dia satu-satunya kepala negara yang menganggap bahwa jurnalis, pengamat maupun LSM yang sedang menjalankan fungsinya itu dianggap bekerja untuk kepentingan asing dengan istilah Londo Ireng atau antek-antek asing. Padahal kalau kita melihat sejarahnya, Londo Ireng itu benar-benar orang pribumi yang bekerja untuk kepentingan penjajahan, baik itu sebagai informan ataupun membantu penjajah untuk mengkhianati bangsanya sendiri. Masa kepala negara menganggap para jurnalis, pengamat, dan LSM itu pengkhianat bangsa atau antek asing? Nemen Pak, nemen. Kenapa sih Pak Anda selalu saja bicara seperti itu? Ya, menuduh jurnalis, wartawan, LSM, Londo Ireng, ya, yang kita tahu Londo Ireng itu konotasinya sangat negatif. Kenapa? Kalau memang itu yang Anda sebutkan orangnya siapa, apa yang dia lakukan? Kita tahu jurnalis, wartawan itu adalah penyampai suara rakyat, kebebasan pers berbicara. Saya nggak ngerti lagi, setiap Bapak pidato ada aja kata-kata yang menyinggung perasaan. Bapak itu seorang pemimpin, Pak. Tolonglah pidato itu yang menyejukkan. Jangan nyenye-nyenye, nggak ada wibawa sama sekali. Mohon maaf Pak, saya itu pernah menjadi pemilih fanatik Bapak, tim sukses Bapak dulu, relawan Bapak. Tapi benar-benar saya terheran-heran, bingung saya. Presiden Prabowo Subianto menyebutkan Londo Ireng kini berbaju wartawan, jurnalis, pengamat, dan LSM pada saat pidato Harlah ke-28 PKB di Jakarta Convention Center. Dan Londo Ireng ini adalah istilah era kolonial untuk pribumi yang ikut Belanda, yang perang melawan bangsanya sendiri. Bahkan beliau sampai mempertanyakan langsung, yang gaji lu siapa? Yang bayar listrikmu siapa? Dan yang bayar handphonemu siapa? Padahal di kesempatan yang sama pemerintah tegaskan bahwa mereka tidak anti kritik. Oh, jadi yang ngeritik pemerintah dianggap penerus antek Belanda gitu, Ri? Iya Rin, dan reaksinya itu langsung
keras. Jadi Sekjen Aji, yaitu Bayu Wardana, tuntut Presiden minta maaf karena dianggap mendiskreditkan profesi jurnalis. Sementara Direktur Selyos Bima Yudhistira bilang kalau ini tuh serangan personal yang nggak menjawab substansi kritik. Terus ini pertama kalinya beliau ngomong kayak gitu. Justru itu Rin, jadi BBC ini mencatat sudah kesekian kalinya Presiden menyinggung kecurigaan antek asing. Dan penelitian Amnesty International sebut retorika kayak gini tuh bagian dari kampanye disinformasi yang ngebungkam kritik masyarakat sipil. Gimana menurut kamu teman-teman? Guys, delok on pitiki. Mari ngene ono sosok asline Londo Ireng. Ceki trot. Nice to talk to you. How are you? Fine, thank you. I would like to congratulate you on your election as President of the United States of America. I would like, Thank you so much. if possible, I would like to call personally on you. Wherever you are, I'm willing to fly to congratulate you personally, sir. Wes, ngerti toh? Sopo sing Londo Ireng sebenere? Mangkane wong ki aja seneng ngerani wong Londo Ireng. Jurnalis-jurnalis kuwi, media-media kuwi, kenapa kok sering ngritik kan tujuannya apik. Ben pemerintahanmu iki kira keblinger. Lah nek saiki kan wong udah ngerti kabeh nek saiki dekne iki Londo Ireng. Wong nyatane temenan karo Trump yo manggut-manggut. Aku ingin memberi selamat padamu secara personal, sir. Jancul. Trump bajingan tengik. Itu ser lo karo dhewe lho. Gatel. Presiden, lebih baik Bapak berhenti deh pidato ya. Iya, saya menyarankan Pak Presiden untuk berhenti pidato. Karena apa? Karena dengan seringnya Bapak pidato, justru membuat rakyat ini gaduh, Pak. Ya, serius saya Pak. Saya minta kepada Pak Presiden, berhentilah pidato. Ya, karena pidato Bapak itu tidak akan menyelesaikan masalah negara. Ya, justru yang ada membuat rakyat ini gaduh dengan berbagai macam pendapat. Udah Pak, benerin aja negara dengan benar kalau Bapak mampu. Tapi kalau Bapak nggak mampu, ya udah Bapak mundur dari jabatan Bapak. Itu lebih baik dari Bapak pidato, tapi nggak jelas mana hasilnya. Maaf ya Pak Presiden, pernyataan Bapak sebut wartawan, pengamat, dan LSM sebagai Londo Ireng masa kini, pernyataan kayak gini bisa mancing perdebatan loh. Sebab di negara demokrasi, kritik dari media, akademisi, maupun organisasi masyarakat sipil merupakan bagian dari mekanisme pengawasan terhadap jalannya pemerintahan. Maaf ya Pak, kita kenal Londo Ireng ini dulu antek VOC, kayak Benjamin Thomas Sigar, yang nangkep Pangeran Diponegoro dulu. Nah, di sisi lain, Pak Presiden juga pernah sampaikan kalau cari kerja di Indonesia masih sulit. Kalau emang gitu kondisinya, bukannya ini justru jadi pengakuan bahwa masih ada persoalan yang perlu diselesaikan. Sekarang pemerintahnya siapa? Rakyat tentu berharap energi pemerintah lebih banyak diarahin untuk perbaikin keadaan daripada melebeli pihak-pihak yang sampein kritik. Rakyat nggak akan nilai pemerintah dari seberapa keras pidatonya Pak, tapi dari seberapa nyata hasil kerjanya. Ketika lapangan pekerjaan semakin terbuka, ekonomi baik, dan pelayanan publik meningkat, kritik pun akan dijawab oleh kenyataan Pak Presiden. Dalam demokrasi, kritik bukan musuh negara. Yang terpenting adalah bagaimana pemerintah meresponnya dengan kinerja, bukan dengan pelabelan yang berpotensi memperuncing perbedaan.